Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries. Arti hadirmu, Aries Sun, Moon, Rising, and Venus, energi April 2023. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat arti hadirmu, kita akan lihat the truth dari dia. Kalau bisa bicara dari sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu. Kita mulai clarify my darling angels. The truth dari Crosswatchers Aries. The truth dari Crosswatchers Aries. My darling angels, clarify, please clarify. The truth dari Crosswatchers Aries. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi April 2023. Clarify, please clarify. Thank you. Okay. Jumping card. Aries. Just being near you is intoxicating. Deket sama kamu bikin aku mabuk kepayang. Mabuk kepayang. Jadi tergila-gila sama kamu. Kamu bikin dia bahagia. Oke. Mungkin ya bikin nagih. I don't react when people mention you. Aku nggak bereaksi tuh waktu orang-orang ngomongin kamu atau ya bilang tentang kamu. Dia jadi pendengar aja. Bisik-bisik orang lain tentang kamu. Satu lagi, you come closer than anyone. Kamu datang lebih dekat dari siapapun. Mungkin dalam sejarah hidupnya, orang datang dan pergi, tidak berusaha untuk mengenal karakternya, dekat dengan dia, memahaminya, merasakan dia, menyelami dirinya, tidak ada. But sejak kamu datang dalam hidup dia, itu semua terbantahkan, itu semua rontok karena ternyata kamu sangat berusaha untuk totalitas mengenal dia dan memahami dia dan menyelami dia. So akhirnya dia mabuk kepayang dengan kamu. Hanya kamu satu-satunya yang mau datang dalam hidupnya dan dekat, sangat dekat. I think like this is about chemistry, chemical. You so attract with them, so kamu berusaha untuk mengenal dia karena attraction. Okay? Bottom of the deck, I'm not available. I see. Bisa dia sudah punya pasangan, kamu datang tidak tepat, dia udah punya pasangan. Atau bisa juga karena dia lagi pemulihan, belum ingin membuka diri untuk sebuah komitmen. Banyak bad memories, painful di sana sehingga dia ngerasa dia perlu sendiri, atau memang karena dia sudah punya pasangan. I'm not available, aku nggak bisa untuk hubungan yang terlihat jelas begitu, you know. But ya, cinta ada, dia mabuk kepayang, jatuh cinta dengan kamu, yes. Okay, ini dia. So kita lihat arti hadir kamu, Aries. My darling angels, clarify arti hadir Aries, please clarify. Arti hadir Aries, please clarify. My
Darling Angels, clarify arti hadir Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus energy April 2023. Clarify, please clarify. Thank you, my darling. Okay. Five of Wands. Clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Five of Wands, King energi kamu di Emperor energi, Five of Cups, 555, inner conflict, tripartite relation, kamu ngerasa berkompetisi, ini energi kamu berusaha kendaliin, but you lose your power, controllers di sini. I see. Tidak ada situasi yang sempurna di mana kita bisa kendalikan semua hal yang ingin kita kendalikan. Just let it flow. Let it flow. Semakin kamu berusaha untuk kendaliin, semakin kamu lose control. See? Five of Wands di sini. So, dia ngerasa memang dia nggak bisa tanpa dia nggak bisa bersama dengan kamu karena dia sudah punya pasangan. Yang pertama. Yang kedua di sini kayak competition, kamu seperti tidak sendiri. Ini cukup inner konflik, ada kemarahan yang meledak dari sisi kamu. Kamu mungkin kecewa karena kamu berusaha untuk mengenal dia, berusaha untuk memahami dia, and itu menghabiskan waktu kamu, perasaan kamu terkuras di sana, pikiran kamu juga terkuras di sana. See? Ada kemarahan yang meledak di sini, buat kamu kendalikan kemarahanmu karena kamu ngerasa bahwa ya kamu nggak bisa maksain keadaan sesuai dengan apa yang kamu mau, oke? So kamu di sini juga menyesal, kamu kehilangan dia, Five of Cups, kamu nyesel karena tidak bisa mempertahankan koneksi sama dia atau tidak berhasil meyakinkan dia untuk bersama dengan kamu. Beberapa Aries menyadari bahwa dia dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan. So, beberapa Aries untuk kendalikan situasi berusaha untuk memahami. Even di sini mungkin kalian sudah bersepakat untuk polyandry or poligami, but kamu tetap kehilangan dia karena ternyata dia belum siap untuk melakukan hal itu. So, di sini ada rasa kehilangan, ada rasa menyesal, kehilangan kendali dari sisi kamu. Terutama dengan sesama fire sign, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, whatever, bisa energi saja, bisa vice versa. Kita lihat energi dia, energi dari the Death energy dari Three of Pentacles, energi dari Five of Swords, 555, energi kalian cukup kuat tentang sesuatu yang berubah, ada fase divine timing, bisa tentang nilai-nilai morality, nilai-nilai kebaikan di sana yang kalian pertahankan, tapi juga ingin bersama, ingin bahagia. So terlalu banyak compromise di koneksi kamu sama dia. 555. Energi dari the Death, energi tidak ada komunikasi tentang perubahan, semuanya berubah, berbeda seperti sebelumnya, sebelum kalian kenal lebih detail dengan apa yang kalian mau tentang poligami, polyandry, atau bersama tanpa status, secret admirer di sana. Semuanya berubah total. Tidak ada komunikasi sama sekali atau hanya dealing dengan Scorpio di sini. Oke. Energi dari Three of Pentacles di sini, Aries terlihat seperti bagaimana kendali di sini tidak bisa kamu berikan karena tidak ada komunikasi. Walaupun kalian bertemu di sini, tidak ada komunikasi yang intim. Walaupun ketemu di media sosial, kalau kalian yang long distance, ini pun tidak ada komunikasi yang berarti yang menjelaskan bahwa kalian bersama lagi. But this is about tripartite relation. Dia melihat kamu seperti tripartite relation, and then yang berusaha untuk kendalikan dia. Okay? Use your power to control how you control. Aduh, sorry ya, saya berahak. Sorry banget. Okay. Energi dari Five of Swords di sini, pertengkaran. Okay?
Mungkin pembicaraan yang cukup sengit, cukup ketus dari sisi dia, you know. I don't know, like different people, same people with different character, different attitude, different action. Dia sering sekali, even kalau dia bicara ini sangat ketus, argumentasi, complaining di sini. Okay, always complain. Just being near you is intoxicating. Okay? So dia jealous, even kalian tidak bicara, sekalinya kalian bicara, di sini ada complaining. Dia jealous. Okay, even di sini dia tidak bicara tentang bagaimana dia merasa jealous, tapi dia selalu merasa kamu akan menjauhi dia. Okay? Dan di sini I don't react when people mention you. Gosip-gosip, banyak orang bicara tentang kamu, but dia nggak peduli. You come closer than anyone. Kalian tidak saling bicara, itu yang membuat dia merasa bisa memahami kamu dan mempelajari kamu dengan memori-memori yang sudah terjadi di antara kalian. I'm not available. You know what, Aries? Jangan berjuang untuk dia. Sekeras apapun kamu memperjuangkan dia, dia tidak bisa bersikap tegas dengan kamu. Even di sini ada tentang compromise dengan poligami, polyandry, but dia tidak akan bisa tegas. So, let them go. Anggap aja ini memori antara kamu dan dia, jangan diulang lagi. Karena kalau kamu berharap untuk sebuah komitmen pernikahan, itu nggak akan pernah terjadi, Aries. Okay? Di sini, I'm not available. Tapi kalau kamu tanya apakah dia cinta sama kamu, dia mabuk kepayang dengan kamu. Okay? Arti hadir kamu di sini ada 5 of Cups, di sini ada seven of Cups, 5 of Pentacles, Ace of Cups, you know, 5, 5, 5, 5. See? 5, 5, 5 dikoneksi kamu sama dia. Kalian sudah benar-benar berbeda arah, tidak sejalan, tidak seia sekata. You know, itu sangat, okay, sorry ya. Itu sangat buat hubungan jadi chaos. Okay? So, 7 of Cups di sini, dia merasa kamu punya pilihan lain, makanya di sini so jealous. Karena dia ngerasa bahwa kalian bisa bersama tanpa harus bersama. Tanpa harus menikah, kalian bisa bersama. Tapi dia juga posesif, ya. Dia juga posesif dengan kamu. So, ketika dia merasa bahwa kamu ada pilihan lain, dia terus complaining untuk nyari attention kamu di sana. Semuanya berubah. Bahkan ketika dia merasa bahwa kamu udah punya yang lain selain dia. Okay? Cinta baru di sini. 5 of Pentacles di sini berubah. Transformation. 5555 energi kamu. Angel numbers about transformation. Angel number about repeating the change di sini. Kesempatan yang berubah. Kesempatan untuk berubah, kesempatan yang berubah. Jadi tadinya memang kesempatan untuk bersama, terlalu banyak kompromis di sana yang kamu berikan. Tapi situasi itu sudah tidak penting lagi. Berubah. See? Transformation. Cara yang lama udah nggak bisa dipakai. Harus pakai cara yang baru. Mudah-mudahan paham. Oke? Okay? So 5 of Cups, kalian dua orang yang berbeda. Even itu culture, education, spirituality, or religious, or pola asuh, latar belakang keluarga kalian sangat berbeda. 5 of Cups di sini, dia mencintai kamu. But di momen ini, you know, dia seperti ngerasa bahwa kamu sudah mencari yang lain, dan dia bukan lagi bukan lagi attention kamu, bukan lagi desire kamu. Okay? Even dia masih mencintai kamu, tapi lebih banyak rasa meledak, jealousy dalam diri dia.
So jangan bingung ketika dia komplain lagi dan lagi. Itu rasa takut kehilangan kamu, rasa jealous di sana karena ya perasaan dia kamu udah punya cinta baru di sini, but rasa cinta dia sama kamu belum pudar. Love unconditionally di sini. Okay, so complicated. See? Kalau kamu tanya apa, ini cinta terlarang karena beberapa tentang tripartite relation. Dia ngerasa kayak hubungan ini gak akan pernah bisa bekerja. So, kita hanya tahu bahwa kita saling mencintai and gak bisa bersama. Okay? Kalau kamu tanya apa kamu berarti untuk dia, dia cinta dengan kamu di sini. Okay? Dia cinta dengan kamu. Jatuh cinta dengan kamu. Just being near you is intoxicating. But ya semuanya di luar kendali kamu. Okay, jadi kalau kamu menyesal sekali, jangan kembali lagi ke dia. Let him go. Dia bukan milik kamu. Cari yang layak, yang mau terima kamu. Jangan yang gak mau terima kamu. Yang mau ngasih kamu komitmen, bukan yang gak mau. Kalau gak mau, let go. Jangan buang waktu, investment time hanya untuk seorang yang hanya mau kasih cinta tapi no serious action di sana, you know. Harus benar-benar menghargai waktu. Ya, kamu berarti untuk dia, but jangan harap untuk hal yang lebih dari itu tentang komitmen. Ini kamu sakit hati sampai tidak bisa berkata-kata, see? Denial terus-menerus. Sebenarnya kamu tahu bahwa dia tidak bisa bersikap tegas, but kamu denial. Lama-lama sakitlah hatimu sampai kamu gak bisa mengekspresikan rasa sakitmu. So, the devil energy, you so very, very obsession, Aries. Atau hanya dealing dengan Capricorn. Meledak dengan kemarahanmu, terobsesi di sini. You know, 7 of Pentacles di sini, penantian yang panjang, tidak pernah berakhir. You know, ini tidak serve untuk kamu. Kalau memang harus tinggalkan, tinggalkan. Gak ada yang abadi yang bisa kita genggam. Walaupun itu perasaan kita untuk orang lain pun tidak bisa kita genggam. Kamu tahu ini hubungan beracun, kamu tahu ini hubungan toksik, kamu tahu dia tidak pernah bisa tegas. But you stay, always as always. Okay, ya. 7 of Pentacles tentang apa yang sudah kamu tabur. Mungkin kamu nyesel waktu kamu you take time for investment anything in this connection, but you lose everything. You know, kalau kita udah nabur, tidak ada yang hilang. Mungkin bukan dengan dia, tapi karena kamu bertahan di sini, the devil energy. Kamu sadar ini toxic connection, this toxic people, devil people. Ngapain kamu stay? Okay. Kamu yang harus bersikap tegas kalau dia nggak bisa tegas. Clarify, angel healing for Aries. You know, you deserve love, you deserve happiness. Okay. Kita yang memilih untuk kita lahir. See, ini pesan sedikit untuk Aries. You so obsession dengan dia, and then ini bikin kamu pahit hidupmu rasanya. Kita yang milih kita bahagia atau enggak. Kita yang milih kita bisa damai atau enggak. Karena itu adanya di diri kita. Oke? Kalau kita sadari bahwa sama orang ini, saya kok jadi terlalu menguras. Kita yang bilang untuk tidak. Kita bisa buat damai. You know, the universe turunkan kita ke bumi itu untuk bahagia, bersukacita, bersyukur, bergembira, sukses, apalagi wealthy di sana. Jadi kita dilahirkan bukan untuk menderita, apalagi mencintai orang lain, dan orang lain itu tidak mencintai kita dengan adil. No, kita tidak dilahirkan untuk itu. Kalau saya punya keyakinan seperti itu, saya dilahirkan untuk bahagia, saya dilahirkan untuk damai, punya kedamaian, saya dilahirkan untuk sukses, saya dilahirkan untuk makmur, saya dilahirkan untuk bisa meraih apapun yang saya mau. So, saya akan bilang begitu ke diri saya. Seperti itu juga kamu. Sukses dalam mencintai dan dicintai. So, kalau ketemu dengan orang yang gak serve untuk kamu, gak worth it untuk kamu, ngapain dipertahanin? Kalau kamu sudah menabur banyak hal, you know, gak ada yang sia-sia semua yang kita tabur. Even kita menuai tidak dengan dia. You know,
Kenapa merasa menderita? Karena bertahan di sana. Ya, kamu tahu itu membawa kamu pada penderitaan, pada kesengsaraan. Tapi kamu tahan di sana. Just let them go. Karena kita dilahirkan turun ke bumi bukan untuk jadi sengsara. Keputusanmu yang buat kamu jadi sengsara. So wake up. Aries. This is about Aries ya. Gregetan aja sih readingnya. The devil energy, you feel like you have codependency, melekat begitu dengan dia, attached. But this is about toxic connection with toxic people. Unfair. So let them go. Don't be naive. Oke. Ya mudah-mudahan ini yang resonate ya. Gregetan aja saya. Jangan bertahan lama-lama dalam kesengsaraan. Cari sumber kesengsaraan itu. Kalau bukan kita, maka tinggalkan. Kalau sengsara itu timbul dari kita, maka berubahlah jadi lebih baik. Upayakan semuanya agar kita keluar dari situasi kesengsaraan. Dengan bersyukur, mudah merasa damai dengan diri sendiri, lalu berjuang untuk kehidupan kita yang lebih baik. Percaya bahwa kemakmuran itu akan hadir ketika kita berjuang. Kalau memang kesengsaraan itu tentang material things, kalau kesengsaraan itu tentang jiwa yang diabaikan, yang tidak diperjuangkan, memberi terlalu banyak, berikan cinta itu kepada jiwamu, bukan kepada orang lain. Hentikan kesengsaraan itu. Kalau bisa kamu hentikan. Kalau memang itu dari diri kamu. Kalau itu dari orang lain, just let them go. Okay? Clarify. Aries. Saran, is jumping card. Clear your energy. See? Ask the angel to release any toxic energies that you may have observed. Okay? Bersihkan energimu. Makanya jangan terlalu melekat dengan apapun. Bahkan dengan pekerjaanmu. Bahkan dengan cintamu pada orang lain. Jangan ada yang melekat. Itu akan membawamu pada kesengsaraan. Jangan melekat. Okay? I don't know how. Saya pernah kehilangan sangat besar. Karena saya terlalu melekat dengan apa yang saya punya. Mulai dari situ, tidak terlalu melekat. Kalau memang waktunya saya harus kehilanganlah. Tidak terlalu mau melekat lagi. Ya. Apa yang kita melekat di sana itu yang diambil oleh pencipta kita, you know. Itu hukum alam semesta. Jangan ada yang melekat. Gimana caranya? Ya belajar. Belajar dari kehilangan, hal besar, hal kecil. Kita sadari bahwa nggak ada yang abadi yang bisa kita genggam di kedua tangan kita atau dalam pikiran dan perasaan kita. Okay, bottom of the deck. Heart chakra. The answer that you seek is in your heart right now. Apa yang kamu cari, jawaban yang kamu cari itu ada di hatimu saat ini. Be open to giving and receiving love. Buka hatimu untuk memberi dan menerima cinta. So next means like next. Archangel Raphael di sini bilang next Aries. Go next. Go next on new direction. Go next on new people, new man, new love di situ. Jangan stuck on toxic people, devil people. Okay. So, saran saya sesuai dengan Archangel Raphael di sini tentang cinta, kasih sayang dan kebaikan, or whatever you believe in your religious. You know, I love Archangel Raphael. Clarify untuk Aries ini tadi like careful Aries, Sun, Rising, and Venus saran arti hadir. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you, Aries. Initiation by fire. Protection yourself. Di sini ada seseorang yang dilindungi oleh kebijaksanaan dia. Kalau kita bijaksana, kita sedang melindungi diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Bijaksana itu kan proses perjalanan hidup, kita memahami apa yang harus kita lepaskan, terutama tentang kemelekatan kita. Nah, itu dia.
Ketika kita bersikap bijaksana, sebenarnya kita bukan pamer-pamer tentang sikap kebaikan kita pada orang lain, tentang kebijaksanaan, atau pandangan kita tentang kebijaksanaan pada orang lain. Tapi sebenarnya kita lagi protection diri kita. Maka kebijaksanaan itu harus ada dalam sikap hidup kita. Bukan tentang bagaimana kita terlihatnya bijaksana, tapi terlihat bijaksana itu dengan sikap kita. Dan itu yang melindungi kita. So, itu kalau kita bijaksana ya, artinya kita melihat juga bahwa seluruhnya bisa dilihat dengan menyeluruh. Bagaimana kalau kita jadi dia, punya pasangan, bagaimana alasan dia merasa tidak tegas untuk bertindak. Itu kan kita harus, melihat gitu. Kenapa dia tidak bisa tegas, apa yang terjadi dia dengan koneksi dia dengan pasangannya, bagaimana kalau kita jadi pasangannya, bagaimana kalau kita jadi dia, begitu. Jadi kita memposisikan diri kita pada orang lain dan merasakannya, dan akhirnya bisa dipahami bahwa hubungan ini nggak worth it untuk diperjuangkan. How strong connection they are, but itu nggak worth it untuk diperjuangkan. Okay? Bottom of the day, reassurance of the golden light. The universe ada bersama jalanmu, so kamu nggak sendiri dalam perjalananmu. Jadi bagaimana? Kita bisa malu dengan orang lain. Kadang kita malu, orang lihat kita tidak gosok gigi atau belum mandi begitu. Aduh, malu sekali, bau ketek begitu ya. Kita malu begitu sama orang lain ketika kita terlihat tidak sempurna atau terlihat diri kita apa adanya. Okay? Apakah ketika kita berjalan dengan, oh my God, bikin kaget ini, beli-beli. Apakah ketika kita berjalan dan ada the universe yang ada di atas kita, menuntun kita, apa kita nggak malu dengan pencipta kita ketika kita memenangkan seseorang yang tidak worth it untuk kita, dan the universe sudah kasih tahu supaya kita tinggalin orang itu begitu, you know. So lebih banyak punya rasa malu kepada pencipta kita kalau kita melakukan kesalahan daripada punya rasa malu sama orang lain yang juga nggak peduli sama kita. See, the golden light di sini lagi nuntun kamu, penciptamu, energi positif. So, just start to new direction. Mulailah dengan new era, new beginning, tanpa dia. Clear your energy, yourself. Okay? Vice versa. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.